Jakarta. Dari dulu dibilang pusat segalanya. Panggung paling besar, suara paling keras, dan entah kenapa yang jauh dari sini seringkali nggak kedengeran. Padahal musik tumbuh di mana-mana. Dari sisir tanah di Jogja, sampai deder di Lombok. Mereka bermusik bukan buat ngejar pusat, tapi buat nyari makna dari tempat mereka sendiri. Sekarang musik udah gak butuh izin buat nyampe ke telinga siapapun. Gak perlu approval warga Jakarta untuk diakui. Yang penting lo jujur sama suara lo sendiri. Karena musik lokal bukan soal seberapa jauh lo dari Jakarta, tapi seberapa dekat lo sama akar lo sendiri. Inilah Fixtape episode 9, Mengikis Jakarta Sentris. Gue pakai logo gini jadi mengikis nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fixtape episode 9. 9, oh my god. Terima kasih Konsum Magazine ya mengirimkan ini dari maternal ya yang ini dengan Bikin zin nih ya majalah dengan covernya Teenage Death Star. edisi 2 ya. Edisi 2, Print is Dead issue. Ya ada covernya Teenage Death Star ya. Isinya wawancara-wawancara banyak. Iya. Nih Banyak ya. kita boleh spill dikit apa yang mau kita lakukan dengan zin juga nggak? Boleh dong. Boleh ya. Silakan Leh. Ya nanti kita beres season ini mau bikin Fixtape Zin alias Fixtape tapi edisi cetaknya ya. Jadi untuk melengkapi apa yang sudah kami obrolkan selama satu season ini bakal ada versi cetaknya. Belum tahu apakah bakal dijual ataukah nanti cara mendapatkannya dengan misalnya subscribe atau mungkin ya nggak tahu lah itu. Perjualbelikan nggak tahu juga. Belum tahu tapi rencananya sudah pasti mau buat majalah versi Fixtape. Rencananya setiap artikelnya itu berisi tentang setiap episode yang ada di Fixtape. Iya, selama satu season ini nanti kita kalau selama satu season ini sudah ada versi kami bertiga, di majalah ini bakal ada versi dari sudut pandang orang lain yang secara nama juga sudah relatif dikenal di skena musik. Kayak episode apa misalkan, Riz? Episode yang apa? Musik perlawanan. Ya, dan album yang mengubah hidup. Album yang mengubah hidup. Ya. Nanti ada satu artikel yang nulis misalkan siapa gitu ya. Misalkan ketika ngebahas film, saya ngundang si orang yang juga pernah menjadi wartawan musik tapi sekarang aktif di film. Sudah ada di nama, dia sudah minta, gue mau nulis dong. Oke. Soalnya Dan ini kan tetap ada Vonis Haris. Vonis Haris juga. Vonis Haris buat yang kemarin belum sempat dibahas, siapa tahu rilisan fisik kamu dimasukin di majalah nanti versi cetaknya. Dan kalau di Vonis Haris versi video kan Haris Franky hanya membahas yang dia suka, album-album yang menurut dia bagus. Iya. Kalau di sini kami meminta Haris Franky membahas semua band yang menurut dia bagus atau tidak bagus. Ya, dua-duanya. Karena gue emang beneran dengerin dan kemarin gue bawa 15 tuh. Gue kerucutin sampai 2, tapi yang 2 ini pun coba lu agak gini dikit kayaknya pas dah gitu. Ada gitu-gitunya. Ya udah kita nantikan aja lah nanti edisi perdananya Fixtape Zin. Cetak. Itu nanti bakal jadi jeda antar season. Yes. Ini si Konsum juga ada ininya ya. Rilisan fisiknya. Fisik kasetnya ya. CD berisi kompilasi ya. Kayak dulu lah, ini benar-benar kayak dulu. Iya, kan Dari namanya ada yang lu tahu nggak, Bang? Enggak lagi. Stagnan Strides. Gue yang terakhir doang tuh, Ken Amok gue tahu. Bagus Amok, emang. Grimoire, Misanthropic Club, Hulika, Hardik, Halamfoe, Rounder. Hardik tahu. Ya, ini majalah gratis atau beli di maternal ya? Iya, nggak tahu tuh. Kita sih dikirimin. Ya, beli ya di maternal ya. Mungkin ada di gerai-gerainya maternal yang ada di kota kamu. Cuman ada di Bandung ya maternal. Oh, ada di websitenya lah ya. Maternal apa? Oke, untuk memulai episode seperti biasa, apa yang lagi kalian play? Akhir-akhir ini ya. Gue lagi dengerin album yang sangat tidak meriah ininya perayaannya. Si
Arctic Monkeys yang The Car. Itu album keberapa tuh? Album terakhir 2023 kalau nggak salah. 2023. Iya. Itu tuh kan Arctic Monkeys diharapinnya kayak Britpop ABG yang cepat gitu kan. Di situ tuh dia udah kayak, kalau gue membayangkannya ya, udah dewasa, udah mentok, udah kayak bapak-bapak yang mandi nyetel vinil pakai backdrop gitu. yang melihat kota telanjang gitu. Ini nih album ini nih. Pria-pria metroseksual dengarlah. Dia tuh selalu visualnya awas anus gitu lah ya. Suasananya tuh dibayangin sama dia. Gue kebayang, gue kayak bagus gue kayaan visual dikit gue bisa sih. Tapi gue juga gitu lah. Gue kalau denger lagu tuh selalu ada kebayang visualnya tuh kayak gimana gitu. Dia mah kagak denger aja. Dia mah enggak. Ya ada juga di situ, tapi gue kan sekali lagi tidak butuh. Kayaknya perlu ada ini. Oh, Itu doang yang membedakan gue dengan kalian. Kayaknya perlu ada ini, nggak perlu. Iya. Gue bisa punya imajinasi tanpa dorongan apapun. Asik, benar. Bagus. Lu apa? Gue kebetulan gue pengen cerita dikit, bukan yang lagi gue banyak play, tapi gue jatuh cinta sama seseorang gara-gara kemarin gue datang ke Memoria. Siapa tuh? Itu showcase-nya Sal Priadi. Ya. Jadi dia bikin festival gitu lah. 3 hari kan? 3 hari. 24, 25, 26 Oktober. Gue sebenarnya janjian sama temen gue. Gue bilang hari Minggu. Gue tanya temen gue, lu datang hari apa? Hari Minggu. Ya udah, gue datang hari Minggu. Tapi kan gue tahu temen lu. Gue tanya temen lu, emang lu janjian sama Vincent? Enggak, gue cuma bilang belum tahu, kata temen lu itu. Rencananya. Belum tahu, anak gue ultah dulu. Kalau keburu, gue berangkat, kata temennya Vincent. Iya. Okay. Tapi kalaupun datang malam, itu kata temen gue. Gue dikasih lihat tuh screenshotnya. Oh, dia tidak menjanjikan apa-apa. Dia hanya bilang, iya, kalau anaknya ulang tahunnya kelar, dia berangkat. Ternyata Vincent tidak ada konfirmasi lagi di pagi atau siang harinya. Apakah jadi si temennya ini berangkat atau tidak. Dia percaya diri saja berangkat, gitu. Berarti salah lu, Bang, salah asumsi. Iya, gue pikir ya udahlah. Ya udah, gue datang sendiri sama anak-anak Fixtape. Dan bagus banget Sal. Aduh, dan Sarah Desita sih keren banget menurut gue. Gue datang jam abis maghrib ya, bareng sama Agnes di gedung PFN. Di luarnya tuh ada mini festival gitu lah ya. Ada komedi puter, ada teateran di luar lah, ada orang-orang teriak dengan orang teriak. Ya kan kalau teater pasti ada orang teriak gitu lah pokoknya. Nggak mungkin teater Tapi nggak ada orang teriak. deskripsi lu kayak nggak menjual. Ada yang performing art itu keren. Terus abis itu pertunjukan si Salnya itu di dalam ya, di gedungnya. Itu jam 8. Kita ngantri jam 7 tuh udah ngantri ternyata masuk Salahnya kita juga, kita ngantri ya. Padahal mah ada akses khusus. Ada akses khusus. Cuman kan kita merasa ya udah antri, orang pada ngantri, ikut ngantri aja. Ngantri itu berdiri setengah jam lebih ya. Masuk ke dalam. Di dalam keren banget sih, setnya keren, DJ main. Tiba-tiba DJ main lama tuh sekitar 20 menit. Sejam ya. DJ doang sejam, hampir sejam lah. Gila. Abis itu dia berhenti. Tapi sepanjang DJ itu ada performing art juga. Kayak setan gitu lah, pakai pakaian kostum. Selesai itu di belakang kita tahu-tahu ada kayak organ zaman dulu gitu ya, masih itu. Terus ada seseorang ganteng banget, pakai gaun putih gitu. Terus Sri Hanuraga pasti ya? Bukan. Gue kira gue tanya sama si Kunto Aji, Sri Hanuraga, si Aga. Pas gue apa iya? Oh itu gue kira Sri. Ternyata bukan. Itu seseorang bernama Samo Rafael. Tahu gue ya. Dia aktor. Ya. Dan dia main organ itu sambil nyanyi Angelnya Sarah McLachlan ya. Gue sampai ngedekat. Anjing keren banget. Suaranya bagus banget, main organnya juga bagus. Ganteng lagi. Wah gila sih, gue tergila-gila sama itu orang. Sampai gue cari-cari di YouTube-nya. Gue pengen lihat dia nyanyiin itu lagi, nggak nemu gue. Tapi itu momen yang berkesan gue di minggu kemarin tuh. Dan Sal, gue bingung sih dia mengkonsumsi apa sehingga dia menciptakan sebuah pertunjukan itu sih. Nggak boleh direkam, nggak boleh ada aktivitas handphone lah di dalam itu. Tapi di ini ya, handphone tuh dilakban ya? Di stikerin ya? Cuman lagu terakhir di Amin Paling Serius boleh di videoin. Dan kalau boleh gue mengkritik memang agak kelamaan. Dan kelamaannya mungkin nggak apa-apa, tapi berdirinya itu Sal gue capek banget. Gue bilang sama Soleh, gue lagu kedua akhirnya gue pulang.
Ya, cuma 2 lagu. 2 lagu aja 2 jam itu. Plus sama yang di dalam, di luar ngantri udah berapa jam itu kita berdiri Ya kan? makanya itu gue bilang kalau lu nontonnya duduk pasti lebih menikmati itu, itu. Karena kalau teater duduk. kan itu Iya. pada dasarnya itu jadi kayak pertunjukan, Iya. bukan cuma pertunjukan musik. Iya. Sal, kalau bisa duduk sih itu gue jauh lebih, wah kayaknya enak banget. Gue udah ke belakang disuruh sama Chris. Belakang aja, senderan. Udah mulai nyender, kaki gue gini-gini nih. Pas ternyata baru mulai, Sal langsung di atas gue, kakinya Sal di sini nih. Mana kakinya kotor banget lagi gue. Berarti memang itu bukan buat Gen X. Buat Gen Z paling tua milenial Iya, yang pinggang-pinggangnya masih kuat. Buktinya Agnes sama Muti nggak ada keluhan. Mereka sampai habis. Gua kaki Nggak ada udah begini. keluhan kan mereka? Iya. Karena gua habis leg day. Sedap. Alasan naik delik. Ditebelin lagi. Itu gua minggu lalu yang lagi Memoria. memo Itu kayak acara kultus gitu gue ngeliatnya tuh. Iya banget. Kayak baju hitam semua. Iya. Terus tempat. Dilarang loh, orang ada grafisnya dilarang sama dia. Iya. Leh, Nggak boleh. datang nggak? Ya gini. Tapi gue males nih, gue diatur-atur, baju aja diatur-atur. Lu bilang sama gue nggak boleh ada grafisnya, cuman itu kan, Leh? Iya. Di bayangan gue nggak ada grafisnya, gue pakai baju biru polos. Kan hitam. Lo nggak bilang hitam, lo nggak bilang hitam. Lo Masa bilang sih? enggak, pokoknya nggak boleh ada grafisnya, lo bilang. Enggak di acara Gue musikon pikir lu dibilang. baca undangannya, kan dibaca Pak. Kan baca dong Nggak ada undangannya. undangannya gue. Berarti Yang lu dari jadi Sarah? spotlight ya? Enggak, Sarah cuman WhatsApp jadi datang nggak? Gitu doang, kagak ada dress code apa, gue pakai biru lagi. Anjing Wow. semua hitam begini. Lo kayak anak Nih, sekolah coba salah kita. kostum ya Bang kayak ini. Kayak nggak diajak, kayak nggak baca grup gue. Lah, Tapi- tapi lu di situ nggak ada viral karena nggak ngerekam ya. Nggak ada viral apa? Viralnya apa ada viral? acara kemarin. Iya. Lagi di koridor. Bang Vincent. Ya, Nah, halo. kalau ada yang rekam kemarin, aduh kasihan Vincent ganteng-ganteng sakit pinggang gitu. Oh itu tapi gue pegal banget malam itu sih. Gue akhirnya pulang sekitar jam 9:30-an tuh. Padahal Oh iya gue Apaan? Ya nggak boleh Allah. pakai kaos yang ada gambarnya. Gue bilang, terus lu bilang emang harus kaos hitam polos. Wek. Terus lu wak Wak gitu Bang. harus kaos Gua hitam polos. Gue baca Wak, kaos wak, wak, polos. wak, wak. Kaos polos, gue Lu baca tidak kaos salah, gua polos. tidak salah. Lu ketawa itu. Emang lu kayaknya nggak baca detail. Enggak, kaos polos. Gue bacanya tanpa grafik kaos hitam polos. Iya. Sama mungkin teman lu bilang juga kan itu Nah, ulang oke. tahun juga. Nggak, kan. gue akui ini. Gue baru ngegedein font di handphone gue akhirnya. Akhirnya gue baru kemarin bisa ngegedein, baru gue bisa baca. Gue soalnya nggak bisa, Riz, begini Riz. Kecilan Nih. lu. Oh, itu udah Ini udah gede sih, nih. iya, iya. Itu Iya. medium lah itu. Baru gue gedein kemarin. Oke, salah di gue. Oke. Salah lagi dia. Oke, Leh, lo apa, Leh? Gue Dengerin lagi apa? mendengarkan 2 album yang lagi gue putar belakangan ini. Yang pertama Lomba Sihir, yang obrolan jam 3 pagi. Wih, Gen Z banget nih. Gue suka Lomba Sihir. Yang pertama juga yang Selamat Datang di Ujung Dunia. Di Ujung Dunia, ya, Gue itu suka. bagus Yang tuh. ini juga gue suka. Si obrolan jam 3 pagi. Apalagi yang track terakhirnya tuh yang track Lomba Sihir tuh gue suka banget. Iya. Karena kayak apa menggambarkan, meskipun gue bukan bagian dari mereka, gue seperti merasakan kehangatan persaudaraan mereka gitu. Oh. Di- Apa ya? Dynamics band-nya ya? Iya, ya walaupun itu kan band metropolitan banget ya, urban banget Yoi. dari sound, dari tema-tema, dan ribuan memori aja lagunya tentang masa kecil yang apa sih yang ini mah kehidupan anak kota gitu. Iya, iya. Tapi gue bisa merasakan kayak si Lomba Sihir tuh meskipun urban dan metropolitan tidak jadi bikin kita apa sih ini anak kota, enggak, masih terasa ini, masih terasa tidak pretensius dan enggak bikin kita yang bukan dari lingkungan mereka jadi sebel, jadi masih Hangat lah ya. iya menyenangkan nih, begitu musiknya Iya sih. bagus. Sama satu lagi gue lagi dengerin ini Racun, Racun. band dari Jakarta, Racehun tulisannya. Tapi kan itu udah lama nggak aktif ya, Kang ya? Udah enggak bikin album baru lagi Oh, sekarang, ada EP lagi. ada Nation Bubar Oke. apa. Gue suka lagunya yang bubar. ada judul albumnya Nation Bubar. Dia tuh ponakannya Bim Bim. Si salah satu personelnya tuh dia yang sebelumnya gue suka tuh yang album Sesuai Doktrin apa sih? Ya itulah. RACHUN. RACHUN, liriknya Agak politis bagus. gitu kan Iya, emang kritis. Nah, ini juga di singlenya si Racun ada lagunya sebenarnya tuh gue suka lagunya. Sebenarnya dia bilang ada orang yang intinya kayak kita nggak minta dilahirkan di nggak bisa minta kita Iya, dilahirkan di mana, dilahirkan tapi dari- kita terlahir di sini di negara yang sebetulnya kaya tapi sudah diambil Oh. sama tuan puan gitulah, apa di kayak apa negaranya tuh
tidak dimanfaatkan dengan baik, padahal negara ini kayak ya kita lahir nggak minta lahir, tapi kita terlahir di negara ini, harusnya negara ini bagus gitu, tapi ini gara-gara orang yang menguasainya jadi nggak bagus lah, intinya kayak gitu. Oke, itu dia yang lagi didengarkan kita bertiga. Kalau gua sekali lagi Samo Rafael, aku jatuh cinta padamu. Wah, gila sih. Gila dia. Cuma itu Ganteng gue dia, kadang-kadang dari ya sebagai orang yang music enthusiast. Asik. Bener, itu gua Lu nadanya udah beda valid, tuh kan. valid. Gue lihat dia di Pesta Pora aja, walaupun bisa datang sehari, dia dari pagi sampai malam itu bener-bener dengan kaos itu. Cuma gue Kaos itu. iya Ya. dengan kaos yang terang itu Kuning kan. itu ya, Yang basah. belum, ya buat gue nggak basah. Tapi Terang kalau banget sih lupa kamu. sebelum ngobrol lebih lanjut, terima kasih Oh, ya. Irama Nusantara. Irama Nusantara. Ini mereka mengeluarkan merchandise dengan banyak versi. Ini versi ini apa nih? Kayaknya mereka merecreate banyak cover-cover album Iya. ya, atau promo-promo dari masa lalu ya. Udah bisa dibeli ya di Ya. Irama Nusantaranya bisa, dan mungkin di Marketplace e-commerce, ya? Iya. marketplace Ya, juga cari bisa. aja merchandise Irama Nusantara, karena dengan membeli merchandise dari Irama Nusantara, kamu ikut mendukung pelestarian atau pendokumentasikan pengarsipan musik Indonesia, Iya, karena benar. mereka ini organisasi nirlaba ya, Betul. yang mengarsipkan musik-musik Indonesia dari bahkan tahun 50-an Iya, sekarang. dan yang Silakan. sekarang sudah mulai teriak-teriak karena biasanya pemerintah ada andilnya, sekarang udah di stop katanya. Kasihan Iya. juga ya. Tolong ya Kementerian Kebudayaan. Kan ini Fadlizon. pas. Ya, jangan cuma mengoleksi vinil Fadlizon. Ini ada orang mau mengarsipkan vinil-vinil atau album-album dari zaman dulu sampai sekarang. Tolong didukung dong Kementerian Kebudayaan. Iya. Kan ada dana abadi kalau nggak salah Kementerian Kebudayaan tuh. Iya. Iya dong. Film Reza Rahadian dapat dana dari Kementerian Kebudayaan, masa ini Irama Nusantara tidak dapat. Silakan dong. Yang punya akses ke Kementerian Kebudayaan, didukunglah Irama Nusantara. Giring Ganesha juga ya. Kan ingat Giring, mimpi adalah kunci. Ini Irama Nusantara punya mimpi mengarsipkan musik Indonesia. Jadi kan gitu kan. Ari Lesmana. Kayaknya satu arah Tapi dia juga doang. gitu kan. Iya. Mimpi. Iya enggak? Iya. Kang, iya. Iya. Waduh, Apa tadi gue mau ini kan sebagai musik entusias, gue tuh merasa balik ke situ. Iya, Kebelin lagi. merasa sebetulnya kurang musik entusias karena pengetahuan musik gue masih sebatas Jakarta. Apa? Jakarta sentris. Iya, yang gue dengarkan tuh baru Jakarta, paling melipir Bogor, Bandung. Iya Bandung. Itu kan Jabodetabek masih hitungannya Iya. satu area lah ya. Iya. Ya kan kadang-kadang suka, ada band bagus nih dari Jogja misalnya, atau dari Bali, jadi merasa sebetulnya tidak tahu apa-apa mengenai perkembangan musik Indonesia. Ya kayak kemarin yang gue bilang si Candai itu yang dari Sumatera ya. Muara Enim. Muara Enim. Itu gue lagi suka banget. Ya itu gue taunya juga dari Tarigan, dari The Majors, biasanya banyak band-band dari The Majors. Iya, tapi gue bisa berani bilang bahwa sekarang ini mulai terkikis nih Jakarta sentris ini. Kalau dulu orang butuh media Jakarta Betul. buat mengenalkan band. Ya. Sekarang dengan adanya medsos, orang tidak terlalu tergantung sama media di Jakarta. Plus media di Jakarta juga udah pada bubar semua. Rolling Stone bubar. Iya. Hai sudah tidak terbit. Mungkin yang paling yang bisa relate gua ya, kayak waktu gua menjadi musisi, masih menjadi musisi sih, tapi waktu di Club 80s itu dari labelnya aja Universal di Jakarta. Iya. Terus biasanya ada kalau rekaman bla bla bla, kalau sekarang rekaman bisa di mana-mana. Ada dia studionya di Pluit langsung di sana. Terus campaign untuk promonya biasanya ke Sarinah. Ke Sarinah tuh Radio ada banyak di Sarinah. Belum interview majalah dulu di Jalan Panjang banyak tuh. Kawan, grup Gramedia lah ya. Hai dan lain-lain tuh. Jadi memang butuh tuh zamannya gue sih band-band kayak mungkin yang dari Jikustik gitu dari Jogja ya. Ke Jakarta biasanya sebulan 2 bulan untuk promo gitu. Jadi memang Jakarta masih sangat-sangat menarik waktu itu. Sangat dibutuhkan untuk exposure. Iya. Kalau zaman dulu ya, karena media
banyak di Jakarta. Sekarang TV. ya hikmah dari bergugurannya media. Iya. Iya, jadi orang tidak tergantung lagi sama Jakarta, tidak terlalu Jakarta sentris. Nggak butuh datang buat promo ke radio di Jakarta misalnya. Karena ya asal aktif medsos sebetulnya bisa. Iya. Ya buktinya sebetulnya kalau kita lihat apa dari dulu ada band-band yang tidak pernah hijrah ke Jakarta dan bisa survive. Silon Seven, Iya. Silon Seven, Superman is Dead, Bali tetap. Iya. Navikula, Figura Bali. Tipex tuh mana? Tipex mah orang Bekasi kayaknya. Gue keren Jogja lah. Kalau orang Tipex si Trisno-nya tinggal di Bekasi kalau nggak salah. Oh, Segidok? Iya, Tetap Segidok Jogja, gua. tidak pernah ini. Nggak Mungkin pernah. kalau band Jogja yang agak sempat harus hijrah tuh Jikustik. Karena Pongki dulu pernah bilang ke gua apa? Ini anak-anak kenapa kan dia cerita Iya. kenapa di Jikustik yang relatif lebih muncul tuh nama Pongki Barata dibandingin yang lain karena dia bilang zaman dulu masih butuh media. Dia berani tuh Pongki tuh hijrah ke Jakarta Iya. supaya kalau ada undangan apa-apa dari TV atau Iya. apa itu mudah. Iya. Nah, jadi dia makanya relatif lebih dikenal dibandingin yang lain personel Jikustik karena dia ada di pusat media. Jadi butuh bintang tamu ya deh jadi host maksudnya jadi narasumber apa atau ikut kemana. Instead dia TV-nya atau media itu ngundang yang dari luar daerah, pasti Iya. harus ada budget untuk transportnya dan lain-lain. Ya makanya dia bilang anak-anak tuh nggak mau kesini. Kalau gua ya struggling. Cuma kan sekarang bahkan TV pun udah nggak jadi ajang promosi buat band-band ya karena Iya. ya nggak tahu acara Nggak ada udah, nggak ada. masih ada kayaknya cuman ratingnya kayak nggak terlalu ini ya kayak Ya, Inbox mungkin ya. atau Dahsyat. Ya bahkan sekarang Pongki pun udah di Bali. Iya. Dia yang ke Jakarta, sekarang Iya. dia yang ke Bali. Cuma menurut gua gini, pelan-pelan kan Jakarta sentris sudah mulai terkikis. Walaupun kita masih tetap butuh festival. Ya maksudnya akhirnya band-band luar Jakarta itu jadi butuh Jakarta dalam konteks panggungan. Panggungan, benar. Bukan dalam konteks exposure media ya. Iya. Karena ya maksudnya secara industri festival belum terlalu jalan di luar Jakarta ya kan. Di Tapi Bandung berapa banyak sih, Leh? Berapa banyak sih festival yang ada di Jakarta gitu? Spaceport, Synchronize, Joyland. iya setahun sekali tapi skalanya besar. Iya, tapi kan kalau banyak justru festival atau acara musik di daerah. Karena setiap weekend itu bandara rame sama musisi. Kan musisi ada yang ke Lampung, ada yang ke Palembang manggung. Kan Iya, biasanya cuma gitu. mungkin bedanya ketika lu manggung di festival di Jakarta, yang nonton lebih banyak dibandingkan lu misalnya ada festival di Malang. Oh iya. Segede-gedenya festival di Malang, misal berapa 6.000 Iya. atau 7.000 satu kali pesta pora, ucup 10.000 kan sehari. Mungkin itu dan datang dari seluruh Jakarta bahkan ada dari luar Jakarta misalnya dari luar Indonesia bahkan kan beberapa kayak dari Malaysia gue ketemu tuh pespor ada orang. Wah, Iya, orang Malaysia banyak Iya, datang. banyak orang Singapura Malaysia. juga. Ya, tapi ya itu yang sebetulnya pengen gue bahas karena walaupun Jakarta sentris pelan-pelan sudah terkikis, Ya. tapi menurut gue yang sekarang masih membatasi pergerakan tuh karena masih ada sebutan-sebutan band daerah. Mungkin itu ya, band daerah gitu kayak ini band mana nih? Band Jakarta, bukan nih band daerah gitu. Iya. kan? Oh, Nggak oke. nyebutin spesifik Daerah band mana band gitu. Lampung nih, band Maluku, band Ambon gitu, band Ternate gitu, nggak nyebutin gitu. Iya maksud gue itu menurut dari sisi kita melabelin band aja menurut gue itu malah mempersempit pergerakan ya atau kayak ibaratnya mengerdilkan ya kayak mengecilkan arti band itu. Oh ya kita band daerah padahal Iya, kan iya, benar, Jakarta setuju. juga kalau dilihat dari ini ya daerah Daerah juga, daerah Jakarta, daerah khusus. Gue tuh waktu ngomongin band daerah, gue justru pakai kacamata apresiatif, Kang. Karena kalau gue waktu masih kerja di YouTube channel pengarsipan musik gitu ya, gue ngelihatnya anjing nih band dari Jogja, bawa alat, bawa tim, bawa kru, dan dia udah se-effort itu, ya makanya gue kasih ruang lebih gitulah, kayak apresiasi lebih bahkan. Kayak waktu itu pernah bikin Archipelago Festival sama Sound from the Corner, Mas Teguh dan segala macem. Tahun 2019 itu full band daerah semua. Semiotika, Murphy Radio, Solo NCs kayak gitu. Iya tapi Karena apresiasi niatnya, Iya. tapi kalau itu mengerdilkan emang iya ya gitu. orang daerahnya juga misalnya orang lokal tersebut kadang-kadang suka nyebut dirinya nyebut band-band yang dari asal itu band lokal.
Band lokal. Iya. Band lokal dan band Jakarta misalnya. Harusnya kan nggak perlu ditulis band lokal. Band lokal Aussie juga lokal. Iya. Aussie. harusnya menurut gua ketika ada band sebut aja nama daerahnya. Nama Kayak di luar daerahnya negeri juga kan langsung misalnya ya. apa LA, New York atau apa DC Iya. sebut. We langsung are the disebut- killers from LA. Iya. Iya. Gitu. Dari zaman 60 juga we are the Doors from Los Angeles, California. Jadi nggak usah ya kadang-kadang ya band ya di daerah-daerahnya juga scene daerah juga masih menyebut band lokal. Iya. Tapi ya dua kacamata berbeda, tapi gua dua-duanya setuju. Tapi argumennya si Soleh sih menurut gua oke juga sih, Riz. Jadinya apa ya, kayak Mengerdilkan gitu usahanya. jadi iya, bukan mengerdil, ya ada apa kata-kata lebih halus dari Jadi kayak mengerdilkan. mengurangi rasa percaya diri. Iya. Iya. Oh, Kayaknya iya. kalau lo bukan band Jakarta, ya lo band daerah kayaknya kurang gitu kayaknya ya. Iya. Padahal enggak juga gitu. Posisi tawarnya kurang lah gitu. Iya. Iya, band daerah gitu. Kayak seakan-akan kayak wah udah sebelah mata gitu ngeliatnya. Kalau misalnya langsung aja sebutnya, ini band dari mana? Band Jogja atau band Malang gitu. Dan orang daerahnya juga jangan nyebut band lokal menurut gua. Tapi akan keren kalau misalnya band lokal itu presentnya dia bangga gitu, kayak Jangar. Jangar sebelum manggung selalu kami Jangar dari pusat kota Denpasar gitu. Iya, kan dia tidak nyebut Gagah gitu iya, kan. Oh, kan, keren lu, tapi Bang. ya makanya karena ya itu bagus makanya gue bilang karena harus kita sebutin kayak kami Leipzig, we are Leipzig from Cadas Pangeran. Iya. Gitu. Iya, itu keren sih. Mendingan gitu sih daripada kami dari band daerah. Kami band lokal Bandung atau band lokal ya kan. Pede aja. Iya. Ya, Iya, menurut iya, gua benar-benar. ya kalau di Jakarta kan udah nggak ada istilah band lokal ya. Ya udahlah, misalnya nyebut nama aja. Band ini, band itu. Nah di daerah ini masih ada band lokal. Oh. Ya bahkan di sini masih ada kami dari Tangerang, ya kan. Biasanya kalau kami dari Tangsel, kami dari Bekasi, tuh masih ada yang ngomong kayak gitu juga. Ya harusnya itu tadi yang terutama yang di luar Jakarta ya. Nggak usah lah dibagi-bagi band daerah, band lokal. Kadang-kadang itu tadi riders juga jadinya pengaruh ketika mereka nyebut ini mah band lokal, minta riders resmi terus nggak nggak jadi posisi dianggap tawarnya, lah. ya. Iya. Harusnya ya lihat aja band mah bagus apa enggak aja, nggak usah dilihat daerah atau lokal atau ibu kota ya. Iya. Ya, secara industri sih gue setuju bahwa Jakarta sentris sekarang udah mengikis lah, terkikis lah. Iya. Bahwa lo nggak perlu ke Jakarta lagi untuk ya istilahnya ngegedein band lo. Cuman ya banyak ngobrol sama Faris Tevi juga bahwa yang di daerah ini tetap butuh amplify loh, Le. Tetap butuh kedengerannya tuh bagaimana sih? Sebetulnya tinggal gaul aja menurut gue ya. Iya kan? Farid Stevi festivalnya bisa gede gara-gara dia punya banyak teman di sini. Iya benar. Dan dia tetap stay di sana. Iya. Ya? Iya. Kan sebetulnya panggungan di Jakarta juga festivalis nggak yang setiap minggu ada di Jakarta. Tapi kan ya menurut gua ya namanya industri kreatif seperti ini masih tetap perlu networking. Iya. Ya mungkin orang-orang nggak perlu hijrah, tapi ya perlu bergaul. Benar, setuju. Sama itu kayaknya dua level yang berbeda sih. Kayak lu menyelesaikan scene daerah lu udah tamat di situ, lu naik level ke Jakarta. Mungkin gitu ya. Kalau gua ngelihatnya jadi kayak divisi bola gitu. Oh. Jadi lu emang udah jadi singanya di daerah lu. Lu udah cukup punya kepercayaan diri dan materi lu solid. Lu petantang-petenteng ke kota keren kok gitu. Kalau gua ngelihatnya jadi kayak Festivalnya gitu. sih begitu kayaknya ya. Iya. The Festivalnya Skit sih gitu. sama apa tuh? Jeblok sama The Skit juga bagus gitu, kayak ketika gua nonton mereka, ya gua jadi ibaratnya umat lu nih, gua nyimak nih lu bakalan ngomongin apa gitu. Kayak waktu band dari The Skit ya gitu ya. Manggung bagi-bagi ini telur asin gitu, Bang. Telur asin kayak. Yang ada tatonya. Biasanya sih bir Bang atau alkohol gitu ya, telur asin ya udah deh gua ngikut. Jadi kayak gue jadi kayak anjing, coba aja gue bisa bahasa Jogja ya atau bahasa Jawa gitu. Tapi itu nambah-nambah urusan sih. Lu manggung megang telur asin. Ya Gimana makan aja, Le. Ya kan Tinggal dimakan. Dipotek-potek kan kita.
Udah gitu, nanti lu apa keselak, nggak ada air lagi. Iya. Begitu lu sendawa, bau telur asin. Lu jelek juga Bang Frank ya. Ya itu masih telur asin. Sukatani lu megang-megang bayam sama kangkung gini. Susah lagi. Nggak bisa dikonsumsi Tapi langsung. keren-keren aja. Gue Iya. pede gue kayak foto nih dari Sukatani Bray. Nah itu Sukatani juga kan dari itu Iya. kan. Aduh apa tuh? Dari apa daerahnya? Aduh kok lupa lagi. Sukatani. Bukan. Nama daerahnya? Nama daerahnya. Oh, Sukatani di sini ada kampungnya di Depok Iya, ya, ada Depok. iya. Iya. Purbalingga. Iya, tapi ya itu Purbalingga. tadi kan ciri-ciri band yang meskipun di daerah tapi meskipun luar Jakarta tapi tetap terkenal karena mereka punya networking ke sini. Menurut gua sekarang sebetulnya yang perlu dibuka tuh jalur komunikasi antara musisi-musisi luar Jakarta dengan ya lebih banyak lagi bergaul lah ya misalnya bagus nih kayak Farid Stevi ngajakin The Jeblogs buat bawa kan nanti dia dikenalin kayak dulu gua dikenalin sama The Dare sama Sundancer kan Lombok, ya karena kenal si Bobonya si Bobo gua manggung di Rossi makanya gua jadi tahu The Dare sebetulnya mungkin kalau zaman sekarang perlu dipererat lagi tuh itu. Iya. Ini ya guyubnya Guyup, setuju gua, guyupnya itu tuh. Individualistis banyak udah mulai individualistis tuh gara-gara Covid tuh. Sialan. Iya, makanya band-band luar Jakarta kalau lebih banyak ya gua nggak tahu gimana caranya ya supaya kan sebetulnya ya industri ini banyak berkembang maksudnya band-band banyak berkembang karena support teman. Nah, itu kemarin si Kunto Aji nih. Waktu ya lagi volley yang zaman si aktor musisi lawan komika. Sempat ngobrol tuh kan sama Ajis. Gua Ajis, Kunto Aji. Terus si Kunto Aji bilang gini, gue iri deh Jis sama lu. Kok stand up bisa begitu yang gue ngomongin waktu itu sempat gue omongin bahwa dia pengen deh musisi tuh punya gitu tuh kayak komunitasnya yang bisa dan mungkin sistemnya bisa dipakai sistemnya ya tanpa harus ngikutin plek-ketiplek ada presiden ada apa. Cuman kan yang kayak tadi lo saranin itu bisa tuh terlaksana kalau komunitinya jalan. Benar itu sudah terjadi di komunitas stand up Indo. Iya. Seluruh Indonesia jaringannya ada dari si Aji tuh di setiap kota yang ada komunitasnya itu ada perwakilannya di grup besar itu stand up Indo. Jadi memang benar-benar guyub makanya si Aji makanya setiap bikin festival nanti ini dikasih kesempatan komika luar Jakarta yang bisa. Nah, mungkin menurut gue ya perlu ada yang kayak gitu ya di musik tuh yang menyatukan bahwa oke nih kita apalah grup WhatsApp atau apa itu sebetulnya kan si Aji udah punya keinginan kayak gitu tinggal dilaksanakan kali ya. Iya, cuman mungkin dia masih segan sama abang-abangannya juga kali ya. Kalau Aji dengan mungkin sama Sal, sama Hindia, sama itu tuh mereka sih ngumpul gitu lah. Cuman kan untuk nge-reach yang ke lainnya itu kan segan mungkin. Iya, mungkin di sini perlu ada yang menginisiasi semacam komunitas musisi Indonesia. Gue ada grup yang komunitas musisi lintas generasi tapi dari tahun 60-an dari bapaknya Tepi sampai Endah Enresa ada di grup ini 500 orang isinya. Tuh ngobrolnya apa leh? Ngobrolnya banyak kan bapak-bapak promo acara misalnya aku lagi manggung di sini bapak-bapak ibu musisi. Tapi oke dong itu iya, dong. maksud gua. Tapi itu yang aktif orang-orang tua doang yang kayak Kadri Muhammad, terus Jopi Item, Atik Sebe, Ikang Fauzi, yang gitu-gitu. Nah, di kalangan anak muda, gua rasa perlu kayak gitu komunitas yang luar ini di musisi ini di komunitas di grup WhatsApp suara ini nggak cuma band gede macam Gigi atau misalnya sampai ke si Jimmy, ada Jimmy di grup juga. Tapi band-band yang manggung di kafe-kafe ada juga? Ada. Cuman ya itu terlalu luas banget ya. Jadi iya, makanya menurut gua kayak band-band dari ini aja, jalur independen maksudnya kan bisa apalagi si Aji udah ada kesadaran seperti itu. Maksud gua ini dalam rangka semakin mengikis Jakarta sentris. Jadi orang bisa saling support bahwa kan sebetulnya ketidaktahuan ya. Kayak gua kurang tahu ada band ini. Gua baru tahu The Jeblogs dari Haris. Sebetulnya kalau semua kumpul misalnya ini ada komunitasnya nih atau grup WhatsApp atau apapun, dia bisa ini ada ada anak Malang keren atau misalnya ini dari Sumatera atau dari Sulawesi. Ji, bisa Ji, coba Ji, nanti lo ngobrol sama Soleh aja Ji ya. Kunto Aji nih. Soleh aja lah. Jadi gue. Gue pengen ini
OOT. Out of topic ya. OOT dikit. Lu masih setuju gak bahwa daerah itu kadangkala menentukan genrenya? Karena dulu kan Surabaya rocknya kan. Iya. Surabaya tuh identik banget loh, Lebor dulu. Iya. Pokoknya band-band dari Surabaya tuh rock aja. Bandung tuh yang folk, yang indie gitu. Iya, Bandung tuh cutting edge biasanya. Iya, kalau di timur kan yang hip hop rap-rapnya. Iya. Terus di Medan, gua nggak tahu Sumatera tuh apa Beragam dulu. sih, ya. Iya. Cukup beragam. Masih relate nggak gitu? Kayaknya nggak ya. Kayaknya sekarang Situasi daerah atau kota itu menentukan genre musik yang lo mainkan. menurut gua mungkin kalau genre enggak, tapi dari sisi lirik mungkin ya. Masih gua ada band folk dari Bali, gue suka banget No Stress itu. No Stress, tahu. Bener-bener kan liriknya tuh karena Bali alamnya indah mungkin. Jadi liriknya tuh lebih tenang, tapi enggak yang terlalu berlebihan dicari-cari buat kutipan. Iya. Kan kalau kayak band folk dari ibu kota kan seakan-akan wah, harus hidup ini indah sekali, terus harus kata-katanya tuh yang memang dipuitis-puitiskan. Kalau si No Stress tuh ya lebih lugas aja, tetap terdengar indah tapi enggak yang berlebihan. Iya. Ya kayak ini kan Jogja nih katanya kental dengan folk lirik peka sosial. Akrab dan penuh cerita kesehari-harian lah. Musisi andalannya tuh kayak ada ya di Jogja tuh ya Sisir tanah. Sisir tanah ya. Ya. Dari namanya aja. Gue belum pernah dengar sih sisir tanah. Gimana ya nyisir tanah ya? Mungkin sisir dari nih, tanah Gue kali. jadi kepikiran kayak pas dibilang Kang Soleh tuh kayak misalnya bikin apa tadi? Kayak corong diskusi Komunitas. atau apa, forum gitu kan. Forum lah. Mungkin dimulai dari festival yang dekat sama kedaerahan tertentu kali ya. Jadi Festival lokalnya. Iya, kalau misalnya kita ke Jogja kan gua aja ngomong FOMO lagi. gua ngelihat di Jogja tuh apa kemarin? Seri pop. Cherry Pop. Berapa kali gua kayak harusnya gua dateng sih gitu ya. Iya. Cuman alangkah baiknya kayak setiap daerah yang supply band industri festivalnya banyak, bikin kali ya gitu. Setahun sekali lah gitu. Iya. Ya, Ya Jogja kan bisa karena Cherry banyak Pop band yang bisa. penetrasi ya. iya. Ya kayak dulu sampai sekarang sih masih ada tuh mana si Rock in Celebes. Oh Iya, iya. itu di mana? Solo ya? Sulawesi lah namanya juga Celebes lagi lah. Wah, Solo sih apa Rock tadi? in Celebes, Makassar ya apa sih Celebes? Iya, tuh? Celebes Makassar Si ya. RD Makassar itu kan mulai ya orang mulai banyak yang ngomongin sejak berapa tahun terakhir, wah ini Rock in Iya. Celebes keren. Iya. Tapi ya itu tadi menurut gua belum ada jalur komunikasi yang lebih terstruktur Iya. masif Iya. Gawat. dan sistematis. Nggak, ya itu kalah sama komunitas stand up. Iya. Relatif industrinya kan baru, stand up baru dari 2011, musik udah dari tahun berapa, tapi anak-anak komunitas stand up Iya. ya sejak ada Ajis sih sebetulnya. Iya, dan bisa gitu dipersatukan gitu dan nurut gitu sama Ajis gitu. Siapa yang bisa jadi kayak gitu ya? Gua Lu rasa abang sih lu. musik. Kunto Aji bisa kayaknya. Dia Iya. kayak ada jiwa-jiwa pejabatnya. Enggak gitu, maksudnya siapa orang yang kayak ini relevan Iya, di berbagai manage- generasi ya dia. Oh, anjing. Di ibu-ibu relevan. Urusan sama Angkatan ibu-ibu. gua. Kan nggak ada urusan sama Fans lu kan ibu-ibu, nggak ada Bang. urusan Iya, sama tapi- ibu-ibu. Ini kan orang yang bisa menyatukan antara anak muda dengan abang-abangan. Siapa lagi kalau bukan? Kita nggak usah ngomongin band major label ya, karena kan itu ya udahlah mereka udah established dan tidak butuh disupport juga kasarnya. Iya. Band-band gede kan mereka udah Iya. punya ini. Ini kan yang band-band yang masih katakanlah berjuang ya kayak Iya sih. yang sering lu sebut-sebutin kayak ada jeblok segala macam itu kan. The Skid kan kita cuma dengar-dengar tapi nggak pernah ini. Maksud gua kalau ada wadah yang menyatukan minimal kayak si ini mau datang ke Jakarta nih, ayo ada yang mau nggak nambahin panggungannya dia atau ini lagi promo album. Iya. Ada yang bisa dibantu nggak? Misalnya manggung di mana nih? Punya kenalan dengan kafe kan? Iya. Sebetulnya orang-orang luar Jakarta tuh butuh akses. Iya. Dan sebaliknya orang Jakarta juga kan, gue belum terlalu megang di daerah Malang misalnya nih, gue kemana ya gitu. Iya sih. Tapi kadang-kala kita juga sih, lu percaya atau enggak, gue yakin di kepala kalian, kepala kita lah nih, kalau dengar misal, ini ada band nih, kita dengerin, wah anjing keren, dari mana nih? Dari Lok Sumawe gitu. Pasti kita kan jauh lebih,
Anjir, Iya. di Lok Sumawe ada band kayak gini. Dibandingin kalau Jakarta pasti Jakarta Iya, gitu kan. Iya. Kalau dari Kediri, anjing di Kediri ada band kayak gini. Itu Iya. tanpa sadar itu tuh kayaknya kita yang mengkerdilkan juga nggak sih, kayak kok lu nggak percaya di Kediri ada band kayak gini gitu kan? Iya. Tanpa Gue sadar. sadar apresiatif tapi Iya, niat kita kan itu niat kita. Iya, tapi sebenarnya. jadi seakan-akan kok bisa sih? Ya. wah gila ribet banget ya. Dua-duanya bener itu. Iya, makanya ya pola pikir kita juga salah selama ini. Harusnya ya udah ketika ada band bagus, ya bagus aja, nggak perlu. Keren. Kok bisa dari Iya. Kecuali ada makanya. band dari Aceh, dia bahasa Jepangnya bagus. Kok bisa? Nah, itu Ah, aja. Iya, benar. Iya kayak si Cande ini juga kan gue denger. Gue pertama ya keren aja gitu. Wah keren lihat Instastory David Tarigan. Baru dia bilang dari Muara Enim. Tapi gue juga Muara Enim. Di mana itu? Jauh juga ya Oh, gitu. tahu. Walaupun gue dari secara lirik udah langsung ketahuan lah bahwa itu band Sumatera sana lah gitu. Tapi ada terbersit pikirannya, kok bisa bikin musik kayak gini gitu? Enggak, tapi kalau itu memang Musiknya lokal. musiknya ini Iya, banget. Banyak elemen-elemen Melayunya. Tradisional lah ya, Tradisional gitu langsung. Iya, ya itu tadi menurut gua ya konkretnya buat semakin mengikis Jakarta sentris perlu ada itu. Toh setidaknya kan Kunto Aji sudah terpikir kan. Iya. Kok bisa di stand up Iya. seperti itu? Nah, Itu kepikiran loh dia bener. Dia ngomong panjang lebar sama Ajis. Gimana ya Bang Ajis ya? Gue pengen banget di musik tuh bisa kayak gini gitu. Gue rasa dia bisa menginisiasikan ini nih. iya sebetulnya kan kayak project No Music on a Dead Planet juga Iya. sudah mulai. Tapi kan itu kayak terlalu serius ya, kayak mengurusi lingkungan. Jadi bukan memang konsernya ke band, Iya. konsernya ke lingkungan. Ini perlu bikin suatu wadah yang memang konsennya ya konsernya ke situ, ke mengembangkan band-band dari luar Jakarta juga yang bagus-bagus atau memang yang pengen lebih dikenal banyak orang. Iya. Apa satu platform gitu ya yang dia bisa submit gitu bandnya dia gitu ya dengan keterangannya, materinya, jadi orang bisa langsung denger ke situ, satu platform aja gitu. Ya Spotify sih ya. Iya, ada itu. Sebetulnya itu tadi perlu ada komunitas apalah mengatasnamakan Iya. apa itu. Minimal nih perwakilan aja dari Jakarta misalnya siapa. Nanti tiap daerah ada nih, Jogja siapa perwakilannya. Nah, nanti dia mau mengajak nih, misalnya Farid Stevi kan kayak dia ngajakin DJ Blog itu kan udah ini, terus dari misalnya Sande dari Muara Enim, ada lu katanya ini kata Vincent bagus, diajakin nanti dari Muara Enimnya juga ini ada loh band yang udah keluarin album juga gitu. Berarti harus dengan kurasi ya. Iya. Ya iyalah Tetep minimal ya? kan enggak, yang minimal kan pergaulan kan ini ada band bagus, kita percaya Iya, apa enggak iya, sama iya, selera benar, teman benar. kita. Iya benar. Rekomendasi dari temen lah. Iya, ya mungkin kalau itu tadi komunikasi antar musisi seluruh Indonesianya lebih bagus lagi, gua rasa lama-lama semakin terkikis tuh Jakarta sentris tuh. Iya, ya musisinya aja masih pada ribut. Kenapa jadi itu? Ya kemarin kan masih ngomongin soal royalti dan lain-lain itu kan yang Iya. atas-atas itu tuh yang di bawah-bawah mah ya begini-gini. Mungkin karena kita dari jauh kali yang ngelihatnya, kita tuh sebagai ya orang yang mengapresiasi aja gitu. Iya. Jadi punya harapan tinggi dan cukup murni lah tujuannya. Kalau emang praktisinya kayaknya gua aja ngerasa sekarang karena gua udah terlalu deket sama beberapa orang, kayaknya gua harusnya nggak denger bagian ini. Biar penilaian gua memvonis karya lo tuh masih murni aja gitu. Kadang-kadang gua ada gitunya Kang sekarang. Gue kayak nggak mau denger gosip ini, cuman gimana ya gitu. Takut lu terpengaruh. Iya. Kayak gue pengen pure, ya udah ini karyanya aja gitu. Ya itu pisahin aja itu mah. Kan yang lu nilai karyanya. Iya sih. Nggak usah pikirin. itu akan berjalan seiring jalannya waktu lah. Sambil gue makin tajem aja. Iya. cuma ya. Nah sekarang sekalian mumpung lagi ini nih kita akan bacain beberapa band-band daerah ya kayak tadi. The Dare, ada The Dare dari Lombok. Iya, girl itu. Ya, cewek-cewek. Nggak ada cowoknya kan? Nggak ada, cewek-cewek semua. Itu bagus, gue tahu dari Alvin kalau nggak salah waktu itu ya. Ada dari Makassar nih, Soleh Luna. Wah Soleh nih. Artinya Soleh Luna. bulan kalau nggak salah, Soleh Luna tuh ya. Bahasa Inggris apa gitu? matahari? Enggak, bahasa Perancis kalau nggak salah. Soleh Luna. Oke. Anaknya kakak serang namanya soalnya Soleh Luna. Oh, Anaknya- Luna. Iya, Luna tuh bulan. Bulan, ya tuh bulan. kan anaknya Mimbi Meza Luna, anaknya kakak Soleh Luna. Oh. Matahari dan bulan ya Soleh Luna.
Tuh kalau kalian mau dengar tuh dari Makassar ada Sole Luna tuh, pop, folk sama elektroniknya tuh ya. Ada nuansa timur Indonesianya ya. Kalau dari Medan ada, gue dengerin 2, Ken Amok sama, aduh siapa lagi tuh masuk Sun Eater kemarin, Narto. Itu dua-duanya rap dan yang Narto tuh gue suka banget karena beat-beat sekarang lah yang kayak drilling gitu rapnya, drum and bass juga. Oke, dari Ternate juga gue pengen merekomendasi ada Red Chamber nih temen gue nih si Beck nih. Dengerinnya di Spotify ada Red Chamber dari Ternate. Red Chamber di Jakarta ada Bad Chamber kan? Bad Chamber ya. Red Chamber bener ya. Cuman beda hurufnya doang. Tapi itu dia rap. Bukan. Red Kang, Red. Indie rock gitu. Oh, indie rock. Red Chamber. Red Chamber. Red Chamber. Bener kan? Iya bener. Right Chamber. Okay. Right. RIGHT. Setelah Panturas paling Dongker dari Bandung tuh. Udah berhenti di situ ya? Setelah Dongker gue belum dapat lagi nih. Iya, gue nggak tahu ya. Silakan ditulis deh dari Bandung setelah generasi mudanya setelah Dongker apa ya? Gue ada denger yang ini banget, niche banget. Apa? Swarm. Ya. Iya. Itu apa musiknya? Wah itu kayak, aduh susah banget dah. Post hardcore baca puisi yang teriak-teriak gitu Kang, tapi keren banget Kang. Asli. Swarm. Sama Slot, SSS. LOT ya. Slot. Wah, cing, mantep dah. Ya. Cuman ya itu kayak recognition dari katakanlah scene atau venue tertentu dulu aja gitu. Kalau yang masuk radar gua, belum yang sampai kayak lu sudah menaklukkan kota ini gitu. Baru lu cukup pede untuk menawarkan karya lu ke Jakarta gitu-gitu. Karena gua tadi habis ngobrol sama Bang Daru, sama Aswan Daru, jadi gua pikir iya sih, emang lu harus tamatin itu nasional, baru lu cukup pede untuk, gue ngetok-ngetok pintu internasional nih, gitu. Tahapannya kalau. Tapi gue rasa kalau Daru, Ali pun belum menaklukkan nasional, tapi iya. dia langsung naik. Dia lompat ya. Dia nggak. Dia skip. Kayak ini band popang apa SH tuh apa sih? Stand Here Alone. Iya SH Stand Here Alone di Bandungnya nggak gede. Di luar Bandung. Di luar Bandung. Iya. Gede. Gue tahu dari itu kan orang podcast naik kelas yang bawa ini siapa band Stand Here Alone. Udah gede di luar Bandung. Di Bandungnya nggak gede. Kalah gede ya maksudnya nggak segede Rocket Rockers atau nggak segede misalnya apa yang Close Head. Padahal udah lama juga itu kan. Iya, tapi si Stand Here Alone ini di Bandung tuh nggak yang sebesar di luar Bandung. Makanya itu di kota kelahirannya nggak segede itu, tapi kata si orang itu, udah kemana-mana luar Jawa. Relatif berarti ya. Iya, nggak sebetulnya kan ya kadang-kadang nggak perlu menaklukkan kota itu dulu. Iya, Rich Brian emang sudah menaklukkan Indonesia kan belum? Iya sih. Anomali tapi itu Kang. Iya, tapi sebetulnya ya itu nggak melulu harus menaklukkan kota kelahiran lu sebetulnya. Ya recognition dari venue atau scene lo itu dulu kali. Nggak juga ya? Iya. Sebetulnya lu kayak butuh satu, itu tadi makanya menurut gua komunikasi antar band ini perlu dijalin karena kadang-kadang orang cuma butuh omongan dari satu orang yang dipercayain. Band ini bagus validasi loh. Abang-abangnya tuh. Validasi dari orang yang punya kredibilitas. Ada band dari misalnya dari Jogja ada band baru nih, ini bagus kan orang percaya sama dia. Ketika misalnya Farid Sapi yang ngajakin, ini ada band dari kotaku, udah orang pasti. langsung, oh iya. Sebetulnya butuh itu, nggak perlu menaklukkan satu kota, tapi lu butuh butuh yaitu approval dari orang yang lu anggap Iya sih, ketika bawa Mas Farid bawa 3 band itu, gue langsung pasti aman lah. Langsung percaya kan? Tadi. Udah pasti aman lah. Mungkin kalian bisa juga yang mungkin di kota-kota lain ya, band-band yang lagi merintis atau apapun itu, gunakan sebaik mungkin. Karena kemarin gue suka banget omongannya Sal Priadi waktu kita musikon. Iya. Dia bilang dia ke Jakarta, dia ngetok semua pintu dari Iga Masardi, siapa disamperin. Halo, saya Sal Priadi dari Malang, gue musisi, gue vokalis, gue punya materi gini. Itu Nah, itu kan yang dilakukan Sal Priadi membangun komunikasi. Iya, benar. Jangan tulus dia berani aja. Iya, sebetulnya butuh yang kayak gitu. Ya siapa tahu kan nggak semua orang seperti Sal Priadi ya punya keberanian seperti itu. Iya, itu Nah, makanya ide si Aji menurut gue menarik untuk Aji. Dibuka aja, minimal kan ya itu
minimal ada perwakilan abang-abangan di seluruh Indonesia. Iya. Udah, lu dapat approval dari abang-abangan di daerah lu, di kota kelahiran lu, nanti lu tinggal bilang, ini ada band bagus, gua butuh panggung dong di sini. Iya. Bagus tuh. Ji, silakan telepon Soleh Solihun. Nanti gue telepon Kunto Aji. Mekanismenya dan lain-lainnya. Itu ngurus proyek candi tukang ribet banget itu. Ya mungkin bisa ngobrol sama Ajis juga kan. Ajis Iya, kan tahu gimana tuh dia cara membangun ngelola. membangun sebuah kerajaan stand up di Indonesia, networking, kartel komedi kalau bener, Aji kan. kartel komedi. Iya kan intinya itu. Kan sekarang zamannya kolaborasi, bukan zamannya saling saing lah. Ya. Dan percaya atau tidak bahwa adanya Fixtape ini juga kita pengen mengamplify band-band itu lah ya. Iya. Itu fungsi kami di sini juga dari awal bikin ini pengennya mengamplify band-band yang selama ini di beberapa kota-kota yang kurang terdengar untuk ya at least kita dari teman-teman kan lo dari Aryan nih, Le dengerin band dari ini, Sen gue dari Rico lah siapa lu, nih band dari ini, ya kita amplify di sini. Iya memang belum sepenuhnya bisa terwujud ya kan nggak maksimal. Makanya tadi ya salah satu tujuan dari podcast kita ini adalah untuk ngasih saran atau ngasih masukan buat para pelaku lah ya atau itulah supaya infrastrukturnya atau minimal industrinya lebih hidup. Benar. Coba silakan mention semua yang nonton di sini, mention Kunto Aji. Mention Kunto Aji di Instagram, bilang, "Bang, ayo bikin komunitas." Iya. "Bang, ayo bikin komunitas musisi seluruh Indonesia." gitu. Benar. Kunto Aji for Presiden Komunitas Musik Indonesia. Benar. Tapi ya terakhir dari gue, dengan upaya lo mengikis Jakarta itu alangkah baiknya band-band yang dari daerah bukan Jakarta punya effort lebih lah untuk masuk radarnya gitu. Ya salah satu caranya mungkin bikin dokumentasi live session yang proper gitu. Oh ya, itu bagus juga. Ya lu pakai HP aja gitu, paling audionya ya berapa channel gitu kan. Iya, sebetulnya orang kalau udah bisa rekaman relatif dia bisa gimana cara bikin audio yang enak, audio yang bagus lah kalau udah punya album ya atau udah ya anak-anak yang ngerti teknis kan harusnya lebih paham dong. Oh sama benar tuh. Ngurusin ini sosmed. At least kayak ada unique selling point band gua ini gitu. Band gua ini mewakili komunitas apa ya? Motor kah? Komunitas para pecinta pembaca puisi kah? Gitu. Kayak lu harus jadi, nggak harus sih, alangkah baiknya mewakili crowd tertentu gitu. Dan sebetulnya diharapkan lebih banyak lagi di tiap kota yang festival-festival yang menampung itu kan, kayak Cherry Pop kan sebetulnya kan menampung band-band yang relatif relatif di kota kelahirannya kayak Rock in Celebes kan memang. Jadi kalau infrastruktur atau industrinya sudah berkembang bukan cuma di Jakarta, gua rasa si band-bandnya juga bakal ikut tumbuh. Kalau Malang kan belum ada kayaknya. Rock in Solo kan dulu ada tuh Rock in Solo. Oh iya. Ya, tapi ternodai ada itu kan yang nggak tahu gua nggak baca apa-apa. Bapak-bapak yang mengaku metal itu kan. Nggak tahu apa-apa saya. Gitu. Mengaku metal. Ya pokoknya itu ya, setuju juga sih kalau panggungannya. Cuman kadang-kadang panggungan itu juga backline dan lain-lain di daerah tuh kadang-kadang suka mumpuni lah. Nah itu sebetulnya ya infrastrukturnya juga harus ditingkatkan. Jadi bukan cuma musisinya yang meningkatkan kualitas atau meningkatkan komunikasi, tapi semoga di luar kota juga secara industri juga berbenah. Kalau promotor-promotornya lebih serius, misalnya ngasih sound atau ngasih itu backline yang minimal proper lah. Iya, mumpuni standar kan lah. Jadi mengangkat derajat ini juga. Kota itu kayak Rock in Celebes buat yang sering datang ke sana, bagus dia proper ininya. Cherry Pop kemarin gimana Cherry Pop? Cherry Pop oke, ya ada beberapa teknis saya sih, tapi oke banget sih, oke. Ada perbaikan di beberapa tempat lah ya. Seru. Ya harusnya maksudnya bukan cuma bandnya menurut gua, kalau mau memang semakin mengikis Jakarta sentris ya. Industrinya juga harus ikut tumbuh di luar bandnya, karena band itu kan perlu infrastruktur, perlu panggungan, perlu ekosistem. Jadi mudah-mudahan ya ikut tumbuhlah di luar-luar Jakarta juga supaya itu tadi ikut membantu
mengangkat nama band kelahirannya. Pokoknya kita gitulah, kita happy lah kalau ada band dari mana gitu ya. Iya. Tanpa bermaksud kita mengkerdilkan sebenarnya, Enggak, tapi kita gitu. excited tuh kayak kadang-kadang suka, wih anjrot dari sini nih bisa ada band kayak gini gitu. Gue episode yang kemarin tuh temen gue ngejapri gitu kayak anjing Riz bagus nih Tossing Seed dari Magelang keren kata dia. Oh iya kayak gitu-gitu kan. Yoi. Iya kayak gitu-gitu. Seneng Toxic gua. Seed. Iya. Iya. Oke. Kayaknya bahasan kita seru juga nih hari ini. Bisa panjang sih ini. kayaknya. Sebenarnya ada Farid Stevi nih enak nih ngobrol kayak gini nih. Ada yang perwakilan Nantilah daerah. kita tunggu konferensi yang dibikin oleh Kunto Aji ya. Jambore, nggak usah konferensi, kalau konferensi terlalu serius. Benar, Iya. Jambore. Kayak stand up kan, Jambore musisi Indonesia. Kumpul, nongkrong, main gitar. Gila, Nanti itu kita banyak menentukan, banget oke, apa yang bisa diperbuat nih supaya meningkatkan ekosistem musisi seluruh Indonesia. Itu yang kenal-kenal aja dulu ya. Iya, dimulai dari yang iya, kenal-kenal aja dulu. Iya. Perwakilan tiap Daerah. pulau aja, minimal perwakilan tiap pulau ada kumpul. Kunto Aji kita serahkan. So, silakan sekali lagi mention Kunto Aji di Instagram. Kunto Aji tolong segera bikin Jambore musisi Indonesia. Dan juga kalian silakan ngetik di bawah nih, kira-kira masukan juga buat kita band daerah yang band daerah aja lagi kok. Band luar Jakarta Luar yang Jakarta. menurut kamu bagus dan perlu dikenal lebih banyak orang Betul, lagi. Itu dia. Coba tulis. Dan sekarang saatnya Vonis Haris. Hari ini saya mau membawa salah satu band dari Bandung. Ini tuh secara selling point-nya unik banget ya karena ini terbentuk karena kru dari sebuah band yang namanya The Panturas. Oh, kru-krunya. Iya, kru-krunya iseng jamming jadi nih. Selama mendengarkan album ini gua rasa ya seperti judulnya ya, kontemplasi gitu. Kayak ya soundtrack perenungan lah. Walaupun gua belum pernah naik motor hujan-hujan gitu di kota Bandung, tapi gue bisa membayangkan oh ini situasinya seperti ini nih. Ini yang akan gua pikirkan dalam perenungan itu. Tapi karena Alcater ini datang dari nama jalan, gua rasa kontemplasi itu tidak dibatasi oleh geografis ya. Ini gua rasa lebih relevan untuk siapapun yang punya ambisi kali ya. Untuk siapapun yang terhambat gitu cita-citanya. Untuk siapapun yang mau merenung aja sih, gua rasa ini akan jadi soundtrack yang tepat banget nih. Gue suka juga penulisan liriknya di album ini, entah kenapa kayak puitis tapi nggak terlihat pretensius gitu loh. Kayak ini emang kalau mereka yang ngomong dengan umuran segitu emang kayak gitulah nadanya gitu. Somehow ya tepat si lubang bang gitu, abang-abang ini gitu. Ini gua vonis kalimatnya perenungan yang syahdu karena gua bayangannya itu hujan gitu. Secara skor ini karena baru sekali gue dengerin ya, ini baru gue dengerin kemarin banget ini. Ini gue kasih skornya 3. Dan mungkin sama seperti beberapa album yang lain, makin didengar tuh makin ngerti sih. Oh kayak gini tuh maksudnya gitu. Jadi cukup sabarlah untuk mengkonsumsi sebuah album kawan-kawan. Saya rasa itu akan jadi penting ya sekarang ya, karena orang nggak dengerin album lagi. 3 dari 5. Alcater. Terjadi karena sering itu kayaknya tuh sering cek sound ya, pas lagi cek sound, bosen bawain lagu Panturas, bikin lagu jadi Alkatiri ya. Alkatiri, kalau Alkatiri. Alkatiri itu Mamat Mamat Alkatiri. sama Mahathir Alkatiri. Tapi emang ada Vokalis jalan speaker kan Bang, baris. ya dia Jalan. Alkatiri. Bandung Dulu tuh Alkatiri Alkatiri banyak pecun. Iya, kalau malam-malam lewat situ pasti masih ada pecun. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Bukan pecun, bahkan pelacur bahkan. Dulu. Kata-kata pecun gue udah lama banget gak denger. jelek banget. Terima kasih sekali lagi buat yang mengirimkan rilisan fisik. Ini ada kita bacakan dulu ya. Kami bacakan sedikit semuanya. Nanti kita berharap semua didengarkan Haris Franky dan divonis. Tapi ya tidak bisa semuanya kayaknya. Nanti kalau nggak nanti masuk si Henry Foundation meja redaksi. Nah, meja redaksi itu Ada juga keren tuh. Joe Station Gelora Rasa. Musiknya belum didengarkan ini. Ya silakan yang merasa Joe Station tinggalkan komen di YouTube ini. Saya Joe Station musik kami gini. Oke? Iya.
Saya ini sedang memegang Don Lego. Don Dance Lego. Not Bump. Ini sotoy-sotoyan gue ya, dari ininya sih kayak ska gitu ya. Dari estetika ini. Oh iya, kasetnya nih. Kayaknya sih ya. Ini saya megang The Peel. The Peel. Ininya Kehancuran. Judul albumnya Kehancuran. Packagingnya unik. Gila. Di sini langsung selamat menikmati kehancuran. Waduh. Seram. Nih, covernya Ini. begini nih. Oh, serem. Kehancuran. Ini ada Bong Eater. Bong Eater dengan ini Bong Eater dengan albumnya Hymn of Doom. Mereka mendeskripsikan dirinya dengan Himne dari kehancuran. Indonesian Stoner Doom Trio, Jonathan Joestar on lead vocal and bass, Mikhail Norman on guitars and keys, Farel Perdana on drums, Bong Eater. Bong dimakan bukan dipakai ngisap. Ini saya Bong sedang... Eater, Hymn of Doom. Udah ini udah. Kalau ini Salty Fit. Sejujurnya kayak ya masih banyak lah ruang perbaikan di sini teman-teman. Langsung di cover ya. Ya, ini sorry banget nih ya. Nggak Gue apa-apa. ketika ngelihat nggak appealing gitu. Kayak Ah. apa gitu loh. Nggak deskriptif, secara estetika juga apa. Ini gue kasar nih sebenarnya. Masih ada ruang perbaikan. Oke. Ini gua dari Melodica. Ini sih U Records, grunge label Malang. Oh, grunge itu. Grunge label Malang nih. Malang ya. Malang, Melodica. Melodica apa? Iya kan Melodica kan. Ini dia. Ini ada Sick for It ya, mana Sick for It apa? Sick for it. Serigala Pantura, fontnya kayak font seringai ya. Iya. Si pilihan fontnya, itu juga tuh gambar-gambarnya. Iya, gambar-gambarnya. Serigala Pantura. Mungkin dia mainin musik seperti seringai juga kali ya, high octane rock. Iya. Kalau ini Serigala Pantura. kemarin saya syuting di sini di Vindes, lagi syuting TVC buat brand yang datang agensinya. Selesai agensinya itu ternyata dia punya record label di Tangerang. Dia ngasih ini, dia bilang enggak bukan buat di review kok, gue pengen mengasih aja. Nah tapi tetap gue review ini, dia kayaknya ada beberapa album tuh. Ada Bloodlust, ada Relinquisher, Spiritual Slum, Midnight Climax. Iya. Ini banyak, ada berapa nih. Tuh, Death and Disglowed nama Keluarin aja labelnya. nggak kelihatan itu Ini covernya. kayak ada zinnya apa-apa tuh ya. Iya, Rilisnya pun, press release-nya mungkin. Terus ya. Niat banget ya. iya. Ini kayaknya sih nama labelnya ini ya. Death and Disglowed ini ada beberapa. Tuh, ada ini. Spiritual Sum, apa Midnight. Iya. Udah gitu ada logo Biohazard-nya lagi. Spiritual Sum, Bahaya. Midnight Climax. Yang itu apa itu? Ini Beda unik ya? juga nih. Pokoknya dia anak agensi lah nih. Nih ininya ini begini. Terus ada ininya nih. Wow. Ini apa Panjang nih? lagi. Reeling. Ini ada tulisan-tulisan tentang Apa sih ini? Iya. ini video game. Itu apa yang mana ini? Si Sick for It bukan? Kemarin dia Oh, kurang itu menjelaskan Death secara Death ini and ya Mut ya. Ngasih-ngasih doang ya? Iya. Gue pengen ngasih aja katanya. Ya udah. Nah, ini kalau misalnya ketemu di acara dan ngasih, deskripsikan singkat lah kayak kami nih ini maksudnya Iya. Label sih kalau dia label nih, record label. Minimal kita yang belum tahu, oh ini gini-gini nih. Iya. Bandnya tentang apa, kebayang musiknya. Ini ada Innocent Voice dengan judul albumnya Setara Mata Pisau. Wih. setara mata pisau. Tajam. Setajam silet. Innocent Voice. Saya sedang memegang Orange Theory. Apa nih judulnya? Paper Crown. Paper Crown ya. Ini nggak lo komentarin covernya? lo tadi, yang tadi banyak ruang perbaikan ini covernya kurang menarik bener ya, jujur lah. Kayak Lu yang grunge. ngomong ya? Ya Iya memang sih. kurang menarik. Kayak grunge tapi AI kayaknya kali apa ini? Masa si AI itu? Enggak ya? Enggak lah, tahun segitu mungkin belum, Bang. Tahun segituan. Tahun segitu. Orang band baru pasti. Oh. Ini ada At Long Last. Judul albumnya Scenery kayaknya ya.
Ya sendiri. Today's our day, wounded differences, release, blank face, endless. Endless. Scenery. At long last. Iya. Ya itulah yang udah dikirimin sebagian. Ada... Ya hanya segitu yang semampu kami mempromosikan karena Poni Sadis cuma ada satu setiap episode dan ini orang banyak urusannya. Iya, sekarang nih Ngurusin ya, kenapa anjing, ngurusin pacar, nyari gelapan, segala macam. syahdu. Nih. Gue kemarin beli ini lah di marketplace. Beli Ambon Jazz Jazz Rock. Market. Gara-gara yang kemarin disinkronize si Berry Likumahua. Bawain ini lagi, terus temen gue, lu kalau ada kasetnya lu beli deh, lu dengerin lagi. Ini Ambon Jazz Rock nih kemarin gue beli. Gua Nyari pengen nih lu ya. dengarkan. Nyari. Gila, niat banget. Hasrat ketimuran gue lagi membara nih. Kamu rompis. Kamu tuh rompis gitu ya. Rompis. Jangan maluin sama keluargamu. Ayo, apa itu Britpop? Tapi gua nggak- Apa itu? Kamu tuh timur, Vincent. Bangsa soleh. Leluhurmu pasti bangga tuh. Menyaksikan dari atas. Bagus. Anak kita sudah tidak ke barat-baratan lagi. Gue pengen sih ada gitunya tuh sama musik daerah gue, cuman enggak lagi. Kenapa? Ya enggak tahu aja. Mungkin emang belum dikasih sama bapak gue ya kayak. Enggak, tapi musisi Batak yang ya maksudnya kayak gitu Judika, gue taunya umum banget Judika. Ya itu asalnya aja kan. Iya, yang legend kayak apa? Enggak ada ya. Trio Charles Ambisi. Simbolon. Hah? Trio Ambisi. Trio Trio ambisi. Ambisi. Iya, trio ambisi. Ambition. Tapi ada yang baru-baru. Jelek. Kemarin ada yang baru-baru kan si siapa anak-anak agak lain cerita tuh. Oh ya. Musisi-musisi Medan lah. asal Tapi Medan. gue Trio Ambisi nonton waktu tahun lalu di Sinkro. Pesta Pora. Pespor ya pas lagi makan. Kayak Darah familiar Batak lu nih langsung gua. darah Batak lu langsung ini. Bergejolak. Iya, tapi karena pacarku Chinese kan kayak Langsung gini loh. tahan-tahan gitu. Aku Batak. Nggak bisa. Aku Gue juga pengen kayak agak lain gitu. Aku Batak gitu. Gue pengen cuman nggak bisa. Kenapa ya? Kenapa enggak bisa? Kenapa? Gue rasa nggak ada loh orang Batak denger lagu Batak. Enggak. Dia mau lebihkan Itu orang-orang yang nyanyi lagu Batak kan pada gini. Iya, tapi nggak ada di pikirannya aku Batak. Nggak Aku semua. Batak, nggak ada. Nggak ada. Ya coba aja tanya, pasti ada. Ya udah, Aku oke. Batak. Aku Batak. Oke, ini ada closing statement nih ya. Musik lokal bukan soal seberapa jauh lo dari Jakarta, tapi seberapa dekat lo sama akar lo sendiri. Ngeri. Asik. Ngeri. Udah disiapin sama editor nih kan. Keren. Warna kuning. Nah, sekali lagi buat teman-teman kita minta rekomendasinya kalau band-band dari kota kalian ada yang bisa kalian rekomendasi. Iya. Bang, yang luar Jakarta terutama ya, yang menurut kamu harus lebih banyak orang dengar. Silakan rekomendasi band luar Jakarta yang perlu didengar oleh lebih banyak orang. Karena Indonesia bukan hanya soal Jakarta. Iya. Jawa adalah kunci. Kalau kata Iwan Fals, Jakarta sudah habis. Air dan apinya bencana. Ada grup rap namanya Jakarta Tenggelam tuh. Ngeri banget ya. Wah, panjang nih pembahasannya. Yeah. Oke aja. Dah.